Pemirsa, bertepatan dengan puncak karya Pujawali ke-64 Pura Agung Kertajaya Tangerang dan juga perayaan Hari Suci Tumpak Rulut, Dirjen Bimas Hindu Inengah Dwija mengapresiasi umat Hindu yang dengan kusyuk melaksanakan persembayangan Pujawali di awal tahun 2026. Idengah Dwija menambahkan pesan Menteri Agama terkait teori ekoteologi yang sejalan dengan konsep Trihita Karana sebagai wujud kontribusi nyata umat Hindu dalam melestarikan dan memelihara lingkungan alam sekitar. Bertepatan dengan puncak karya Pujawali ke-64 Pura Agung Kertajaya Tangerang dan juga perayaan Hari Suci Tumpak Rulut, Dirjen Bimas Hindu Inengah Dwija mengapresiasi umat Hindu yang dengan kiosuk melaksanakan persembayangan Pujawali di awal tahun 2026. Pada kesempatan tersebut, Dirjen Bimas Hindu Inengah Dwija menegaskan pentingnya pemahaman Panca Mahabhuta sebagai dasar kehidupan. Seluruh unsur kehidupan bersumber dari Panca Mahabhuta, sehingga keseimbangan harus senantiasa dijaga baik dalam ruang mikrokosmos agar harmoni kehidupan dapat terus terpelihara. Dengan Duja kembali mengatakan pesan Menteri Agama terkait teori ekoteologi yang sejalan dengan konsep Trihita Karana sebagai wujud kontribusi nyata umat Hindu dalam melestarikan dan memelihara lingkungan alam sekitar. Ia juga mengajak umat Hindu untuk terus penjaga kebinekaan, merawat keberagaman, serta mempraktikkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya Indonesia yang rukun dan harmonis. Saya melaksanakan sembahyang bersama beliau pada hari Tumpak Rulut, dan kebetulan pada hari ini juga adalah Purnama ke-7. Tentu hari yang sangat istimewa karena Tumpak Rulut membawa martabat kita pada kasih sayang, cinta kasih kepada seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan Purnamo adalah hari yang baik untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga di awal tahun 2026 ini kita bersama-sama mohon agar seluruh umat manusia di muka bumi ini bersama-sama merawat, menjaga bumi ini ya, agar bisa kita melaksanakan keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Karena sejatinya unsur-unsur alam semesta adalah unsur-unsur yang menjadi wujud badan kita. Ketika tidak ada keseimbangan antara makro dan mikro, maka inilah bumi kita dianggap sakit. Jadi musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat dan di Aceh, demikian juga di berbagai daerah, adalah peringatan bagi kita agar kita senantiasa mencintai seluruh ciptaan, baik tumbuhan, manusia, dan terkhusus pada ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang kita puja pada hari ini. Di awal tahun 2026 ini kita berharap umat Hindu seluruh Indonesia tetap melaksanakan dharma baktinya kepada agama dan dharma baktinya kepada negara. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan sesuai dengan perintah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widi, sehingga keseimbangan alam semesta ini tetap terjaga dengan baik. Sementara itu, Ketua PADI Kota Tangerang I Gusti Made Arta mengatakan mengajak umat Hindu untuk tetap berlandaskan catur Purusa Arta, yakni 4 tujuan hidup utama: Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Terkait dengan pelaksanaan Pujawali hari ini Ring Pura Agung Kertajaya yang ke-64 Tumpak Rulut Nemu Purnama, ini adalah hari yang luar biasa. Tentu juga harus disikapi dengan hal yang luar biasa. Nah, di
samping pelaksanaannya sudah berjalan dengan sangat baik, juga ada pengangkatan 4 ibu sebagai pelayannya. Itu ajaran yang paling pokok dan paling utama daripada ajaran. Sebabnya demikian, ketika kita sudah tidak menghormati alam semesta dan berperilaku ngawur, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, yakinlah bahwa alam semesta bisa marah dengan kejadian-kejadian alam yang tidak pernah diduga oleh manusia itu sendiri. Maka ajaran agama Hindu dalam Catur Purushartha juga menyebutkan Dharma, Artha, Kama, Moksha. Tinggal mencari harta untuk memenuhi keinginan kebutuhan hidup kita harus dasarnya dengan ajaran Dharma. Maka tercapailah moksha. Moksha yang di sini apa? Ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Apabila itu menyimpang, tidak mengikuti ajaran Dharma, maka yang didapat adalah moksha. Ini tidak ada kedamaian, yang ada malah kehancuran. Yang menghancurkan diri kita, yang mendapatkan kehancuran ya diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Dari Tangerang, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.